Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat, era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dan anggota dari kelompok 4 itu adalah yang pertama Dani Puspitasari, NIM 119120030 dari Prodi Teknik Geofisika. Yang kedua Rizky Natama dengan NIM 119120109 dari Prodi Teknik Geofisika. Yang ketiga ada Andika Bonardo Sipahutar dengan NIM 119120122 dari Prodi Teknik Geofisika. Yang keempat ada Erida Isnaini dengan NIM 119120107 dari Prodi Teknik Geofisika. Yang kelima ada Muhammad Aksal Ilham dengan NIM 119420953 dari Rekayasa Kehutanan. Yang keenam ada Adanto Bagaskoro dengan NIM 118280076 dari Teknik Kimia. Yang ketujuh ada Laila Wahyu Saputri dengan NIM 118280075 dari Prodi Teknik Kimia. Yang kedelapan ada Cynthia Rahmadani Fahyat dengan NIM 118240012 dari Prodi Arsitektur. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andika Bonardo Sipahutar. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pada era Soekarno. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofische Grundslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama pada sidang pertama BPUPKI, persisnya pada tanggal 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofische Grundslag belum diuraikan secara rinci. Lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, pada era Soeharto. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis, atau istilahnya Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Dalam pidato tersebut, Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Habibie 2011. Hasto sebut tantangan utama Pancasila adalah kapitalisme. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyatakan tantangan utama Pancasila saat ini adalah memastikan penerapan filsafat ideologi bangsa itu dalam kehidupan bernegara karena kekuatan kapital lebih menguasai dunia politik dan ekonomi. Dari berbagai hal yang menjadi persoalan pokok terjadi karena Pancasila kehilangan watak progresifnya, kata Hasto Kristianto saat menjadi pembicara utama dalam diskusi virtual dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno yang digelar Megawati Institute di Jakarta pada hari Kamis. Menurut dia, Pancasila tidak dipahami keseluruhan api pergeraknya di dalam mengubah tata pergaulan hidup yang mengisap menuju kemerdekaan sejati bagi setiap warga bangsanya. Oleh karena itu, kata Hasto Kristianto, Indonesia harus kembali pada hakikatnya atau landasan perjuangannya dengan berhenti memakai cara pandang yang sempit.
orang Indonesia harus memiliki outward looking, kata Hasto dalam keterangan tertulisnya. Hasto melihat yang menjadi skala prioritas saat ini adalah menjalankan praktik gotong royong guna mempercepat terwujudnya keadilan sosial di seluruh aspek kehidupan, khususnya di ranah perekonomian sebagai skala prioritas. Maka konsolidasi demokrasi melalui pembumian sistem politik Pancasila dan merancang kembali sistem perekonomian nasional yang sesuai dengan spirit pasal 33 UUD NRI tahun 1945 harus ditempatkan sebagai skala prioritas, katanya dalam diskusi virtual bertema Pancasila dalam tindakan politik. Dalam konteks itu, filsafat Pancasila sebaiknya secara bersama dimurnikan dengan gotong royong politik untuk menghindari demokrasi politik yang diwarnai kapital alias kepentingan pemilik modal. Jadi, bagaimana kita harus bekerja memastikan demokrasi melalui hikmat permusyawaratan dijalankan dengan sebaiknya. Kontestasi politik dilakukan dengan adil, menghadirkan pemimpin terbaik dengan memastikan tak dipengaruhi kepentingan pemilik modal, kata Hasto Kristianto. Hasto menilai tantangan saat ini adalah pemusatan modal ekonomi pada kelompok tertentu saja. Padahal Indonesia memiliki pasal 33 UUD NRI tahun 1945 yang harusnya direalisasikan. Tantangannya, kita harus melihat ulang demokrasi kita sendiri yang sangat dikuasai oleh kekuatan kapital. Kita harus berani melihat ulang, katanya menandaskan. Untuk solusi dari isu ini yaitu mensosialisasikan dan menanamkan pola pikir, akhlak, dan sikap yang baik sesuai dengan Pancasila berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong. Setelah pola pikir terbentuk, lalu menjalankan praktik gotong royong guna mempercepat terwujudnya keadilan sosial di seluruh aspek kehidupan, khususnya di ranah perekonomian sebagai skala prioritas. Dengan begitu, terlaksananya demokrasi ekonomi Pancasila dapat terwujud di mana semua komponen rakyat dari bawah sampai atas menjadi berdaya dan memiliki kemandirian ekonomi dan politik. Tetap memperhatikan realita di lapangan apa yang sebenarnya terjadi, harus memiliki pemandangan yang menyeluruh dan tidak melupakan nilai-nilai dalam Pancasila. Kemudian memperkuat ideologi setiap masyarakat tentang komunisme yang tepat sasaran agar tidak ada pertengkaran. Solusi selanjutnya yaitu F. Menjalankan praktik gotong royong guna mempercepat terwujudnya keadilan sosial di seluruh aspek kehidupan, serta menghindari demokrasi politik yang diwarnai kapital, alias kepentingan pemilik modal. G. Kontestasi politik dilakukan dengan adil, serta menghadirkan pemimpin yang terbaik. H. Arus ekonomi harus mengutamakan ekonomi berkeadilan dan kerakyatan. I. Harus memiliki pandangan yang luas. J. Merancang kembali sistem perekonomian nasional yang sesuai dengan spirit pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditempatkan sebagai prioritas. K. Gotong royong politik untuk menghindari demokrasi politik. Dan yang terakhir, demokrasi ekonomi Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan itu terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan itu sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk warga negara, harus memiliki kesadaran yang otonom, yaitu kebebasan dan kemandirian di satu pihak, dan mempunyai rasa sadar sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukannya. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi itu adalah kepada Sang Pencipta. Kemudian esensi yang kedua, hakikat sila kemanusiaan yaitu manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu
Yang pertama susunan kodrat termasuk jiwa dan raga. Yang kedua sifat kodrat yaitu termasuk makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga kedudukan kodrat yaitu termasuk makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Kemudian esensi yang ketiga, hakikat sila persatuan, yaitu terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan untuk bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Lalu tanah air formal artinya negara bangsa yang berundang-undang dasar, yaitu Anda, kita semua, manusia Indonesia, menjadi salah seorang warganya yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata dan mengatur, serta memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Keempat, esensinya yaitu hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kemudian yang terakhir, esensi kelima, yaitu hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Kemudian aspek kedua, keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Kemudian aspek terakhir yaitu keadilan komutatif, yaitu keadilan antara sesama warga negara. Nah, begitu saja dari kelompok kami mengenai dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat yang termasuk era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada kesalahan. Dan jika ada pertanyaan bisa ditanya ke komentar di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.